Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel 27 ayatnya yang ke-9. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah kemerosotan iman. Pada bagian yang kita baca, Alkitab secara jujur menunjukkan bahwa ternyata orang yang dipilih oleh Tuhan pun tidak sempurna sama sekali. Alkitab tidak menunjukkan atau menggambarkan mereka sebagai sosok yang tidak bercela sama sekali. Karena Tuhan tidak melihat kepada cacat celah manusia, tetapi ketika Ia memilih dan Ia berjanji, Ia akan selalu menepati janji itu. Selama kita membahas kisah di dalam 1 Samuel ini, kita melihat Daud sebagai sosok yang patuh, pemberani dan pemaaf. Namun ada momen di dalam hidupnya di mana dia mengalami kemerosotan rohani dan ia melakukan kesalahan. Nah, pada bagian inilah Alkitab secara jelas menjelaskan bahwa bagaimanapun kekuatan dari iman kita, ketika kita mulai menjauh dari Tuhan dan mengandalkan pemikiran kita sendiri, kita akan mengalami yang namanya kemerosotan rohani. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat kepada ayatnya yang pertama, di sini dikatakan, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Di sini sangat jelas bahwa ada masanya manusia meragukan Tuhan di dalam hidupnya. Daud mulai ragu bahwa Tuhan akan meluputkan ia dari Saul, dan situasi ini membuat Daud goyah dan ia pun merasa cemas. Sehingga ia mencoba mencari cara untuk meluputkan dirinya sendiri. Hal ini normal sekali terjadi, karena kita ketahui bahwa Daud memang sudah lama menjadi incaran Saul. Dan walaupun Daud memilih untuk taat kepada Tuhan dan memilih untuk tidak membunuh Saul, tetapi ia juga tidak bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi di depan. Hal ini menimbulkan keraguan di dalam dirinya, sehingga ia mulai memikirkan suatu cara menggunakan kekuatannya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukankah kita juga sering di dalam keadaan yang seperti ini? Terkadang kita bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin kita, tetapi setelah melalui semuanya itu, kita akan menemukan suatu tantangan yang baru. Terkadang kita lupa melihat ke belakang bagaimana Tuhan memimpin kita. Dan kita mulai ragu, apakah ini benar jalan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Atau apakah Tuhan masih berada di pihak kita? Atau justru Tuhan telah menjauh dan meninggalkan kita? Kenapa masalah ini tidak kunjung selesai? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kemerosotan kerohanian atau kemerosotan rohani ini sering sekali terjadi pada orang-orang percaya. Orang yang imannya sangat kuat seperti Daud pun bisa mengalami keraguan. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tetap setia di dalam kehidupan Daud, walaupun Daud pernah melakukan kesalahan. Maka demikian juga di dalam kehidupan kita. Normal terjadi ketika kita mulai meragukan Tuhan. Tetapi pada saat kita ragu, kita harus tahu bahwa kita harus tetap datang kepada Dia, yaitu Tuhan yang akan menguatkan kita di dalam keraguan itu dan tidak membuat kita
jatuh sejatuh-jatuhnya dan kemudian meninggalkan Dia. Kemerosotan iman kerap terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita perlu berjaga-jaga dan tetap datang kepada Tuhan. Walaupun belum menemukan jawabannya, walaupun kita tidak langsung melihat bagaimana Tuhan bekerja, tetapi percayalah bahwa Ia tetap setia walaupun kita meragukannya. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.